kita bersama dengan narasumber kita yaitu Dr. Eko Hamidianto, SPB. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Ya. Hari ini kita akan membahas penyakit yang sering didengar di masyarakat ya dok ya, tapi masyarakat malah cenderung sering abai dengan penyakit ini, yaitu hernia, yang biasa disebut turun berok biasanya kalau masyarakat ya dok ya. Sebenarnya penjelasan mendalam dari hernia itu sendiri apa sih dokter? Bisa silakan dokter. Jadi hernia atau istilah awamnya turun berok atau turun perut atau usus turun, dari istilah awamnya itu. Jadi suatu protrusi atau penonjolan dari suatu bagian rongga melalui suatu defek atau bagian terlemah daripada dinding rongga tersebut. Jadi itu secara ilmiahnya gitu ya. kedokterannya. Itu sendiri biasanya ada penyebab khusus nggak sih dok? Kenapa hernia itu bisa terjadi gitu? Oke. Jadi hernia ini kadang dipicu oleh beberapa faktor pencetus. Jadi paling sering itu peninggian tekanan dari dalam rongga. Peninggian tekanan rongga ya dok? Iya. Kemudian ada faktor kemudian misalnya pada saat buang air besar, pada saat buang air kecil yang tidak lancar, dan juga karena faktor batuk misalnya yang terlalu lama tidak ada perbaikan juga akan mengakibatkan penonjolan tersebut. Banyak juga penyebabnya ternyata ya dok ya, yang harus dihindari oleh masyarakat di sana. Untuk itu ada penyebab dok. Kalau seandainya misalkan kita sudah terkena hernia, apa penanganannya sekarang nih dok? Oke. Jadi kadang pasien datang itu ke kita karena keluhan sekunder biasanya. Jadi bukan karena benjolannya sudah muncul baru mereka aware datang untuk berkonsultasi ke kita. Tapi ada beberapa yang datang karena benjolan tersebut sudah tidak masuk kembali, tidak mau kompres kembali, atau sudah menimbulkan keluhan mual, muntah, sampai gangguan buang angin atau buang air besar. Atau yang paling kita takutkan nyeri daerah benjolan yang muncul tersebut. Nah, kalau benjolan ini masih bisa keluar masuk gitu ya, otomatis, mungkin masih ada tempatnya untuk kita rencanakan kapan untuk tindakan penanganan lanjutnya. Nah, kalau datang dengan keluhan sekunder sudah ada gangguan asase atau tambahan tadi seperti mual, muntah, gangguan buang angin atau buang air besar, ya biasanya kita sudah indikasikan untuk tindakan operasi ya dok ya. Apalagi kalau disertai dengan keluhan nyeri lagi. Iya. Ya sebaiknya disegerakan. Walaupun sebenarnya intinya, walaupun benjolannya tadi tidak ada keluhan, diagnosa kita sudah jelas ini mengarah ke hernia, kita sudah bisa mengedukasi kepada pasien tersebut. Endingnya tetap akan yang terbaik dilakukan tindakan operasi. Operasi ya dok ya. Jadi mau nggak mau sebenarnya operasi itu yang terbaik ya dok ya kalau untuk hernia ya dok ya. Cuma kan berarti masyarakat itu banyak datang kalau seandainya dia udah keluhannya tuh udah lumayan parah gitu ya dok ya untuk hernianya ya. Ya itu tadi kadang edukasi di masyarakat ini yang belum kurang merata, ya, masih kurang karena mereka menganggap kalau tidak ada keluhan yang menimbulkan gangguan aktivitas, baik itu sakit atau gangguan tadi seperti buang air besar atau buang air kecil atau bahkan sekedar buang angin juga terganggu, mereka tidak akan datang sebesar apapun benjolan itu. Nah biasanya datang tadi karena ada keluhan tambahan. Makanya ya mau nggak mau kalau jalan terakhir operasi itu ya dok ya. Iya, memang ada sih dari penanganan konservatif, yaitu tadi misalnya dengan pemakaian seperti sabuk atau seperti pakaian dalam yang ketat untuk mempertahankan supaya benjolannya tidak sering muncul, tapi tidak akurat, dan itu biasanya hanya tindakan sementara sambil menunggu masa waktu yang pas atau tepat untuk dilakukan tindakan operasi. Ya. Kalau seandainya hernia itu sebenarnya masih bisa dicegah nggak sih dok? Masih bisa dicegah ya. Jadi hernia itu, kita balik dari awal, hernia itu ada yang bawaan lahir atau kongenital istilah medisnya, ada juga yang didapat. Pengertian didapat itu setelah lahir. Nah, kalau kongenital itu biasanya memang pada saat lahir, apakah itu secara spontan
benjolan yang muncul. Paling sering pada anak-anak itu selain dari daerah lipat paha ke arah kantong zakar, biasanya di pusat daerah umbilicus kalau istilah medis. Pada saat nangis dia akan menonjol. Nah, itu juga bisa dikonsultasikan nanti oleh dokter anaknya ke kita, Nah, kalau masyarakat awam kadang kalau untuk hernia di daerah pusat, kadang mungkin pernah dengar kasih uang logam. Iya. Karena kalau seandainya menonjol nanti kasih uang logam berhasil katanya dok. Iya. Gitu. Nah, itu juga sifatnya sementara. Mungkin karena faktor usia, kadang orang tua kan cemas, anak usia segini kok sudah habis dilakukan tindakan operasi, mereka masih menimbang-nimbang waktu yang tepat sampai usia berapa mereka bisa dilakukan tindakan operasi. Nah, itu kalau yang kongenital. Nah, kalau yang di apa? Nah, biasanya hernianya itu karena aktivitas yang paling sering, aktivitas berat, misalnya petani misalnya, atau buruh misalnya, ataupun olahragawan yang memang melakukan olahraga yang cukup berat, misalnya kayak angkat berat, dan lain sebagainya. Karena ini kontinu dilakukan rutin terus, ya itu akan menyebabkan tadi peningkatan tekanan di dalam rongga perut, terakhir muncul melewati dekat tadi benjolannya. Berarti kan kalau seandainya misalkan udah ada yang mulai merasakan nih ada kayak ada benjolan atau keluhan-keluhan sekunder yang lain yang seperti disebutkan tadi, kira-kira kita konsultasinya kemana nanti ya dok ya? Oke, jadi pada masyarakat kita ya bagaimana pemirsa semua, seandainya ada keluhan yang sudah kita bicarakan ini, silakan datang ke rumah sakit area. Jadwal praktek saya hari Senin, Rabu dan Jumat jam 8 sampai jam 9.30. Boleh silakan datang untuk berkonsultasi terlebih dahulu. Berikut tadi bincang kesehatan kita dengan Dr. Eko Hamidianto tentang PAM. Jadi kita mengetahui bahwa pemeriksaan sadari itu sangat penting karena untuk mengetahui pemeriksaan dari awal agar penanganannya cepat diketahui. Jadi kalau seandainya ada untuk ibu-ibu atau remaja-remaja yang di luar sana yang merasa ada benjolan atau ingin berkonsultasi, silakan datang langsung ke Rumah Sakit Area bersama dengan Dr. Eko Hamidianto SPB setiap Senin, Rabu, dan Jumat di jam 8 sampai jam 9.30. Salam sehat dari Rumah Sakit Area Pekanbaru.